Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Sebelumnya gue pengen nanya dong, gimana kabar perasaan kalian selama seminggu ke belakang? Gue yakin jawabannya beda-beda, ya nggak sih? Ya, itu adalah hal yang wajar, karena kita manusia. Perasaan itu bisa berubah-ubah. Tapi bukankah itu yang menjadikan kita menjadi manusia? Karena perasaan itu adalah bukti bahwa kita punya hati. Dan hal ini adalah yang menjadikan kita berbeda dengan lainnya. Ini adalah bukti bahwa kita bukan mesin, kita bukan robot. Karena kita punya perasaan. Lalu menyangkut perasaan ini, gue yakin ada salah satu jawaban yang bilang bahwa seminggu ke belakang ini lagi nggak oke, lagi kecewa. Dan sekali lagi itu adalah hal yang wajar. Dan gue juga sama. Gue mengalami kekecewaan di minggu ini. Ya, kekecewaan itu muncul ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Hal itu yang menjadikan kita merasa kecewa. Di suatu malam, gue menyampaikan cerita ini. Cerita di mana gue ngerasa kecewa. Waktu itu, gue cerita tentang kekecewaan gue di tempat kerja gue. Dimana ekspektasi gue itu gak bertemu dengan realita. Ya, jadi hasil kerjaan gue yang udah gue kerjain ditolak. Waktu itu gue ngerasa kecewa parah. Dan itu adalah hal yang wajar, bukan? Ketika gue ngerasa kecewa saat kerjaan yang gue kerjakan sepenuh hati dengan banyak waktu ternyata gak diterima dan ditolak dengan alasan yang mungkin gue sulit untuk terima. Di akhir cerita gue nanya sama teman, nanya pendapat teman gue yang ngedengerin cerita gue. Sambil natap mata gue, dia nanya, "Billy, oke, gue tahu lo kesel dengan hasil pekerjaan lo yang ditolak. Tapi sebelumnya, dalam proses pengerjaannya, lo nyangka gak sih kalau hal ini bakal terjadi? Dan apa yang lo ekspektasikan dari pekerjaan ini?" Waktu itu gue ngedengerinnya dan bingung. Emang kenapa dengan ekspektasi gue? Emang kenapa dengan dan tentang gue nyangka atau enggaknya hal ini bakal terjadi? Sebenarnya hubungannya di mana sih? Di sini gue bingung mau jawab apa. Karena jujur gue nggak nyangka bahwa hal ini akan terjadi. Yang ada itu adalah biasanya ketika gue ngelarin kerjaan gue dan gue serahkan, ya udah, itu selesai. Tapi ternyata kali ini enggak. Dan gue berekspektasi bahwa hal biasa itu akan terjadi, dimana ketika gue menyerahkan pekerjaan itu bakal langsung diterima. Dan karena ekspektasi itu tidak bertemu dengan realita, ketika atasan gue nolak hasil pekerjaan gue ngerasa down. Gue ngerasa jatuh, gue ngerasa kecewa, gue ngerasa sedih, gue ngerasa sedikit marah. Karena itu udah gue kerjain sepenuh hati. Tapi ternyata ya udah. Dan dari sini gue jadi kepikiran bahwa ya gue berekspektasi tinggi terhadap hasil pekerjaan ini.
gue berekspektasi hal biasa akan terjadi tanpa mempertimbangkan bahwa hal-hal itu ada juga loh hal-hal yang itu tuh berada di luar kontrol kita, berada di luar kendali kita. Dan itu menjadikan syarat kebahagiaan gue. Aneh gak? Ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal yang bahkan kita gak bisa kontrol. Ya, dari sini gue belajar hal lain tentang ekspektasi, tentang keinginan, tentang harapan. Bahwa seringkali kekecewaan itu datang dari hal ini. Dan waktu gue nanya ke teman-teman yang lain, mereka juga banyak mengiyakan bahwa tentang ekspektasi ini seringkali menjadi sumber kekecewaan orang, sumber orang merasa jatuh. Ya, dari sini gue belajar bahwa ternyata ekspektasi, keinginan, dan harapan itu bisa jadi berbahaya. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan, bukan berarti kita nggak boleh punya harapan, dan bukan berarti kita nggak boleh punya ekspektasi. Karena pada sisi positifnya, keinginan adalah hal yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Coba kita lihat ke belakang, dan berapa banyak pencapaian yang itu berhasil tercapai karena adanya keinginan. Dan keinginan itu gak akan ada tanpa adanya harapan. Tapi selalu ingat bahwa dengan hadirnya dua teman ini, dua teman yang bernama keinginan dan harapan, biasanya mereka akan datang bersama satu orang teman lagi yang bernama ekspektasi. Karena ketiganya ini adalah sahabat lama yang mana mereka selalu pergi kemanapun bersama-sama. Jadi buat teman-teman yang kemarin ngerasain sedih, marah, kecewa, entah apapun itu alasannya, mungkin itu juga karena ada sedikit dari peran kita. Peran di mana kita menempatkan ekspektasi pada tempat yang sangat tinggi. Dan ketika kita berusaha naik ke tempat di mana ekspektasi itu berada, kita terpeleset dan jatuh. Sayangnya karena kita menempatkan ekspektasi itu pada tempat yang tinggi, kita pun pada akhirnya jatuh dari tempat yang tinggi. Dan setelah belajar dari pengalaman ini, pada akhirnya gue selalu berpikir ulang untuk menempatkan ekspektasi pada tempat yang tinggi. Karena kita nggak tahu apakah realita akan membiarkan kita bertemu dengan ekspektasi yang sudah kita tempatkan pada tempat yang tinggi, atau justru sebaliknya. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa kok mendapatkan ekspektasi ini pada tempat yang sejajar, pada tempat yang tidak terlalu tinggi. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak boleh menempatkan keinginan itu pada tempat yang tinggi. Karena dengan keinginan yang tinggi, seringkali itu juga menjadikan kita termotivasi untuk mengejarnya. Kita boleh menempatkan keinginan itu pada tempat yang tinggi, tapi sayangnya itu bukan tempat untuk ekspektasi. Ekspektasi itu adalah teman dari realita. Maka jangan biarkan ekspektasi itu jauh dari realita. Dan buat teman-teman yang punya keinginan yang tinggi dan sekarang sedang dalam perjalanan untuk mengejarnya, tetap kejar mimpi itu, tapi berhati-hatilah dengan ekspektasi. Karena gue yakin selama teman-teman masih mau berjalan ke arah keinginan itu, berjalan ke arah mimpi itu,
masih mau ngusahain. Gue yakin suatu saat teman-teman juga bakal sampai kok ke titik itu. Percaya. Mungkin cuma itu yang bisa gue sampein malam ini. Gue berharap obrolan kali ini bisa menemani teman-teman sebelum tidur. Dari sini, gue, Billy, dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan mimpi indah.